teman-teman sampai ke Bank BRI yang ada di Kos WP ya teman-teman. Tiap bulan setiap sebulan sekali saya apel di sini ya teman-teman. Ya kita jangan bodoh mengakui terus terjun kayak gini ya, ini yang namanya yang konyolnya ya kayak gini ya teman-teman. Ya kita tantang aja teman-teman. Majikan itu kita tantang, ya udah pokeng aja gitu. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sekalian cerita aja ya teman-teman, sambil nunggu sampai ke tempat tujuan aku mau cerita ya teman-teman. Ini cerita tentang masalah TKW kayak gitu ya teman-teman. Ya kita itu sebagai TKW itu ya gimana ya teman-teman, menjadi seorang TKW di Hongkong itu seperti mencari keberuntungan kayak gitu ya teman-teman. Ya ini ada cerita beneran, fakta ya teman-teman, fakta beneran ya. Kalau kita ya, karena saya bukan cuma pertama bekerja di luar negeri ikut orang ya teman-teman. Saya pernah ke ya intinya nggak cuma satu majikan saja gitu ya. Jadi saya sudah mengenal majikan yang satu sama yang lain kayak gitu ya teman-teman. Ditambah dengan cerita-cerita atau teman-teman yang mempunyai majikan yang nggak enak atau majikannya yang ya intinya dia orang kurang beruntung kayak gitu ya teman-teman. Sebentar, berisik sekali teman-teman. Ya ini ceritanya kayak gini ya teman-teman. Majikannya itu kalau nggak salah ini cerita beneran ya teman-teman. Ini fakta atau kenyataan ya, kenyataan. Dia itu majikannya itu polisi kayak gitu ya teman. Nggak tahu di Makau apa di Hongkong gini, aku kurang itu ya, kurang saya sebenarnya mendengar sendiri tapi majikannya itu seorang polisi kayak gitu ya, intinya seorang polisi. Terus nah si mbaknya ini kurang beruntungnya begini teman-teman. Dia itu majikan seorang polisi. Lah kurang beruntungnya dia itu ada kejadian ya teman-teman, ada kejadian dia tuh disekap, intinya disekap ya, intinya disekap. Ya intinya sudah sampai admiralty teman-teman kita. Ya intinya mbaknya itu disekap ya karena dia kurang beruntung ya teman-teman. Karena dia kurang beruntung, dia itu disekap, suruh suruh mengakui kalau dia itu mengambil uang kayak gitu ya teman-teman. Ya gimana mau ngaku ya teman-teman, orang kita tidak mengambil kok suruh ngaku. Ini majikan juga jahat ya teman-teman, majikan jahat lah. Apa itu ya intinya dia tuh disekap ya, singkat cerita gitu aja ya, disekap, suruh ngakuin kalau dia tuh ngambil uang segini banyak sekian kayak gitu ya. Otomatis dia nggak ngaku ya teman-teman. Disekap itu berapa jam teman-teman? Beberapa jam teman-teman. Disekap itu beberapa jam. Disekap itu beberapa jam, pagi sampai malam ya, intinya berjam-jam kayak gitu ya teman, suruh ngaku. Dia otomatis kita nggak ngambil, mbaknya nggak ngaku ya teman-teman, nggak ngaku. Lah dia itu kesempatan teman-teman, dia itu kebelet ya teman-teman, kesempatan kebelet ya. Dia izin ke toilet ya, dia bisa escape ke toilet, ya mbaknya ini ya mungkin dia sudah stres ya mungkin ya teman-teman, sudah stres. Aku kurang tahu apakah Filipina apa Indonesia, saya juga kurang tahu karena sekilas saja mendengarnya. Lain ya intinya kita belajar dari pengalaman ya teman-teman ini. Nah terus dia itu masuk ke toilet ya, di dalam toilet itu dia alhamdulillah bisa antai atau bisa membuka tali yang ada di tangannya kayak gitu ya teman-teman. Terus dia itu konyolnya dia teman-teman, dia itu melalui jendela
melalui jendela toilet. Ya seberapa besar sih jendela toilet yang ada di luar rumah flat kayak gitu teman-teman, ya kecil sekali, tapi kok alhamdulillahnya dia itu kok bisa keluar gitu ya teman, ya tidak beruntungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya itu ya otomatis dia bisa escape melalui jendela toilet, dia terjun ke bawah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah ya teman-teman ya. Ini diambil pelajarannya ya teman-teman, buat teman-teman atau mbak-mbak yang kerja di luar negeri, seberapapun kita stres atau kita diperlakukan majikan tidak baik itu, ya lebih baik kita kalau memang kita itu tidak melakukan atau tidak mengambil, ya udah nggak usah takut ya teman-teman, kita tantang majikan aja, kita tantang majikan saja. Kita tantang, aku itu sambil lihat-lihat ya, bener teman-teman, mau ke kos WP nanti saya salah lagi ya. Kita itu kalau kita memang tidak melakukan, ya udah otomatis kita nggak mengakui kayak gitu ya teman-teman. Kita jangan bodoh mengakui terus terjun kayak gini ya, ini yang namanya yang konyolnya ya kayak gini ya teman-teman ya. Kita tantang aja teman-teman, majikan itu kita tantang, ya udah pokeng aja gitu, pokeng panggil polisi kayak gitu aja. Kita harus begitu ya teman-teman. Intinya kita kan tidak salah ya, otomatis negara yang kalian tempati itu pasti akan membela kita kayak gitu ya teman-teman. Ya ini konyolnya mbaknya ini ya bisa escape dari toilet terus dia terjun ke bawah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un teman-teman ya. Sungguh ngeri ya teman-teman. Kita sebagai seorang TKW itu kalau memang majikannya itu memperlakukan kita tidak baik, ya apa itu ya kurang beruntung ya teman-teman ya. Semua itu tergantung di keberuntungan kita ya teman-teman. Kita bekerja di luar negeri, dimanapun luar negerinya itu, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dimanapun kalian berada, kalau memang kita tidak beruntung ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti aja saya masuknya teman, karena sekali apa itu lagian banyak orang. Aku tak selesaikan cerita saya dulu ya teman-teman ya. Ini di MTR Kos WB ya teman-teman, bukan di MTR Admiralty ya teman-teman ya. Ini mengeling ke semua tempat, jadi kalau kita tidak itu ya saya sering salah di sini ya. Lanjut ya teman-teman ya, intinya kalau kita memang tidak melakukan, ya udah bilang itu majikan kita tantang ya teman-teman, kita tantang, ya udah pokeng aja. Pokeng itu maksudnya bikin berurusan sama polisi kayak gitu ya teman-teman. Ya udah kita tantang begitu aja, toh kita tidak melakukan, nanti negara atau di mana kalian bekerja pasti polisi atau negara akan melindungi kita kayak gitu ya teman-teman. Jangan konyol seperti yang dilakukan mbaknya yang saya ceritakan ini ya teman-teman ya. Kalau dari pengalaman atau cerita dari teman saya ya teman-teman, dari teman saya punya teman ya, different flat kayak gitu, dia orang Jawa Timur juga, dia itu punya saudara, terus majikannya juga polisi kayak gitu. Dia itu bekerja di situ ya belum lama kayak gitu ya teman-teman. Terus intinya dia curhat sama mbaknya teman saya itu gini, mbak apa itu majikan saya begini, intinya tidak bagus juga ya. Ini alhamdulillahnya itu dia itu juga berprofesi sebagai polisi kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya terus gini ya teman-teman, saya membuat apa testimoni ya. Saya itu terus bilang sama majikan kayak gini, majikan, aku kan punya konco, punya temen kayak gitu, terus majikannya itu polisi kayak gitu. Terus kok dia itu memecahkan sesuatu, suruh ganti, suruh bayar, melakukan kesalahan ini suruh bayar dikit-dikit, suruh bayar kayak gitu toh majikan, padahal majikannya polisi. Saya bilang sama majikan saya yang saya ikuti ini, dan terus majikan saya itu bilang apa teman-teman, dia itu jawabnya gimana teman-teman, sungguh surprise ya teman-teman, padahal itu orang Hong Kong ya teman-teman. Lah orang polisi itu loh malah apa itu malah parah, lebih parah, muni ngono teman-teman, malah bilang gitu majikan saya. Wah, majikan polisi itu lebih parah ya, mungkin karena saking banyaknya case ya mungkin teman-teman ya, saking banyaknya case
majikan polisi ya kayak gitu ya. Ini ya nggak semua ya teman-teman, mungkin nggak semua polisi kayak gitu, tapi ada lagi kemarin saudara saya yang saya kunjungi itu, yang saya ada konten saya pergi ke tempatnya dia itu majikannya juga polisi tapi dia juga baik. Jadi kita tidak bisa menjat kalau semua pol kayak gitu, itu nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Ini ya mungkin kebanyakan, mungkin 100 polisi itu mungkin ya ada 5 kayak gitu ya, mungkin saking banyaknya mungkin makanya majikan saya itu bilangnya kayak gitu ya teman ya. Majikan polisi lah lebih parah katanya kayak gitu ya. Itu membuat saya lebih berani membuat testimoni ini ya teman-teman ya. Jadi intinya dari video ini ya buat apa itu, buat mbak-mbak yang kalau memang majikannya itu nggak baik ya, nggak baik apa kurang bagus kayak gitu ya udah, kalau memang kita tidak melakukan atau tidak mengambil sesuatu yang dituduhkan ke kita ya, kita lebih baik ya udah panggil polisi aja, pokeng kayak gitu. Pokeng intinya membuat laporan ya teman-teman. Pokeng kalau bahasa kantorisnya itu pokeng itu intinya membuat laporan polisi, lapor polisi kayak gitu ya, pokeng aja kayak gitu ya. Ya ini diambil diambil sisi positifnya. Kalau memang majikan kalian itu tidak bagus atau dikit-dikit suruh ini suruh itu ya, negara itu melindungi kita ya teman-teman. Negara penempatan kita atau polisi itu melindungi kalau kita memang terbukti tidak bersalah kayak gitu ya teman ya. Ini intinya ceritanya ya, kita kalau memang kita tidak melakukan ya udah bokeng aja kayak gitu ya, jangan takut ya teman-teman ya. Semoga buat kalian semua mbak-mbak TKW atau TKI yang dimanapun kalian berada, semoga mendapatkan atau majikannya selalu baik kepada kita ya teman-teman ya. Aku ya ceritanya bisa diambil ya teman-teman dari cerita saya ini ya. Intinya kalau memang majikannya tidak bagus terus intinya apa, menuduh kita itu mengambil ini mengambil itu ya udah, kita kalau memang kita tidak berbukti salah, negara pasti akan melindungi kita kayak gitu ya teman-teman ya. Inilah cerita saya curhatan TKW Hongkong ya teman-teman ya. Ya bukan TKW Hongkong aja ya, dimanapun kalian berada TKW, kalau memang majikannya tidak bagus ya jangan takut kayak gitu ya teman-teman ya. Aku mau naik kereta ya teman ya. Inilah cerita saya di video ini, semoga mendapat pengalaman atau pelajaran yang positif ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang sudah menikmati atau mendengar cerita saya, semoga diambil pelajarannya dan terima kasih, dan semoga kalian dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. And see you in the next video. Bye bye. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.